kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu sungguh nyata dan indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai menjadi seperti yang Anda cari. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 115, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 115, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pernahkah kita melihat anak-anak kecil yang sedang asik bermain dengan kostum atau action figure favorit mereka? Ada anak yang mengenakan jubah merah dan topeng lalu berlari-lari seakan-akan dia adalah Superman. Ada yang memegang-pegang mainan dan berteriak seolah ia adalah seorang satria.
Atau anak-anak remaja yang menyanyikan lagu dan meniru gerakan dari bintang idola mereka. Mereka tidak hanya bermain, mereka benar-benar membayangkan diri mereka menjadi tokoh itu. Mereka meniru kata-kata, gerakan, bahkan cara berjalan tokoh yang mereka kagumi. Dalam imajinasi mereka, mereka adalah orang yang kuat, perkasa, terkenal, mampu melakukan hal-hal besar. Tetapi kita tahu bahwa semua itu hanyalah figuratif. Kostum itu tidak benar-benar memberi mereka kekuatan. Action figure hanyalah benda tidak bernyawa. Itu hanyalah ilusi. Namun, di balik kepolosan anak-anak itu ada sebuah prinsip rohani yang sangat dalam. Kita memang cenderung menjadi seperti apa yang kita kagumi, kita ikuti, dan kita sembah. Apa yang menjadi pusat perhatian hati kita, apa yang kita kejar, apa yang kita junjung sebagai nilai tertinggi, pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita. Inilah yang Mazmur 115 ajarkan kepada kita dengan begitu tajam. Pemazmur memulai dengan sebuah deklarasi yang penuh kerendahan hati. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh kasih-Mu, oleh karena setiamu. Di sini kita melihat dasar seluruh hidup iman. Bukan kemuliaan bagi manusia, tetapi hanya bagi Allah, soli Deo gloria. Hanya bagi Allah saja segala kemuliaan. Jika kita menempatkan kemuliaan bagi diri kita, bagi prestasi kita, atau bagi hal-hal duniawi, kita sedang menukar pusat hidup dengan sesuatu yang tidak layak menjadi pusat. Mengapa pemazmur menekankan hal ini? Karena konteks Israel saat itu adalah dunia yang dipenuhi penyembahan berhala. Bangsa-bangsa di sekitar mereka membuat Allah dari emas dan perak. Mereka mencetak patung yang memiliki mata, telinga, tangan, mulut, tetapi semuanya tidak bernyawa. Pemazmur menggambarkan dalam sebuah ironi dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8. Bacalah kembali ayat 4 sampai dengan ayatnya ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun yang hati kita inginkan, genggam dengan erat dan percaya, itulah Allah kita. Perhatikan huruf A-nya kecil ya, Allah kita, A-nya kecil. Jika kita berpegang pada uang, uanglah Allah. Jika kita hidup demi pengakuan orang lain, pengakuan itu Allah. Jika kita mengejar karir, prestasi, atau bahkan keluarga melebihi Tuhan, maka semua itu menjadi berhala. Hati manusia adalah fabrika idolorum, pabrik berhala. Hati kita terus condong untuk memproduksi hal-hal yang dijadikan pusat hidup selain Allah yang sejati. Masalahnya, setiap berhala pada akhirnya membentuk kita menjadi serupa dengan dirinya, yaitu kosong, bisu, mati. Ketika seseorang hidup hanya untuk uang, perlahan-lahan ia menjadi kikir, materialistis, tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Nilai kemanusiaannya terkikis oleh angka-angka rekening bank. Ketika seseorang hidup hanya untuk popularitas, ia menjadi budak opini orang. Ia kehilangan integritas karena seluruh hidupnya ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan. Ketika seseorang hidup hanya untuk kekuasaan, ia menjadi keras, dingin, bahkan kejam. Semua ini adalah bentuk kematian rohani, hidup tetapi mati, bernapas tetapi kosong. Kita mungkin tidak lagi menempa patung emas untuk disembah, tetapi dunia modern penuh dengan berhala-berhala yang justru lebih halus dan lebih memikat. Ada berhala materialisme di mana orang merasa hidupnya berarti hanya jika ia punya rumah mewah, mobil baru, atau saldo bank lebih dari 11 digit. Ada berhala relasi di mana seseorang merasa identitasnya hanya sah jika ia diterima, dicintai, atau diakui oleh orang lain. Ada berhala kesuksesan di mana nilai diri diukur dari jabatan dan pencapaian. Ada juga berhala kenyamanan di mana orang hidup hanya untuk menghindari kesulitan dan mencari zona nyaman. Semuanya tampak indah, tetapi pada akhirnya mereka adalah berhala yang bisu dan kosong. Mereka tidak bisa menebus kita dari dosa. Mereka tidak bisa berdiri di sisi kita di hari kematian. Sama seperti action figure anak-anak. Mereka hanyalah benda tidak bernyawa yang kita khayalkan seolah-olah memberikan kuasa, tetapi sebenarnya hanya ilusi. Sebaliknya, pemazmur mengarahkan pandangan kita pada Allah yang hidup. Mazmur 115 ayat 9 menuliskan, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka."
Pemazmur ingin meneguhkan, mengukuhkan, menggemakan, hanya Tuhanlah tempat sandaran yang sejati. Mengapa hanya Tuhan? Karena Allah kita bukan seperti berhala yang mati, melainkan Allah yang hidup. Ia menciptakan langit dan bumi. Ia penuh kasih setia dan kebenaran. Kasih setianya adalah kasih perjanjian yang tidak pernah gagal, yang bertahan meski umatnya jatuh. Kebenarannya adalah keadilan dan kesetiaannya pada janji. Dan puncak kasih setia serta kebenaran Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus, Anaknya. Di salib, Allah membuktikan bahwa Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang turun menjadi manusia, merendahkan diri, mati untuk dosa kita, dan bangkit untuk memberi hidup yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah letak kontras itu. Berhala hanya memberi ilusi, tetapi Kristus memberi hidup yang nyata. Berhala membuat kita mati, tetapi Kristus membangkitkan kita. Berhala menjadikan kita kosong, tetapi Kristus memenuhi kita dengan Roh Kudus. Mari kita merenungkan hidup kita hari ini. Kepada siapa kita memberikan hati kita? Apakah kita sedang cosplay rohani dengan mengenakan topeng-topeng berhala dunia, seolah-olah kekayaan, karir, atau popularitas memberikan makna dalam hidup kita? Atau apakah kita sungguh menyerahkan seluruh diri kita kepada Kristus Allah yang hidup? Mazmur 115 mengundang kita untuk memilih setiap hari kepada siapa kita menaruh percaya. Pilihlah dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Mudah sekali kami menaruh harapan pada hal-hal dunia yang tampaknya memberi kekuatan tetapi sesungguhnya kosong dan fana. Ampunilah kami yang seringkali menjadikan harta, pekerjaan, relasi, atau popularitas sebagai pusat hidup kami dan bukan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, bukan seperti berhala yang bisu dan mati. Engkaulah perisai dan penolong kami, yang kasih setianya tidak pernah gagal. Bahkan Yesus Kristus wafat dan bangkit untuk menebus kami. Bapa, tolonglah kami dan bentuklah hati kami, agar semakin serupa dengan Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tidak lagi dikuasai oleh berhala-berhala dunia. Kami berdoa khususnya bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, keuangan, atau keluarga. Kiranya Engkau memberi hikmat, kekuatan, dan jalan keluar. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berikanlah penghiburan dan kesembuhan. Dan bagi anak-anak-Mu yang sedang berada di persimpangan hidup, genggamlah mereka agar memilih jalan yang benar dan berkenan kepadamu. Ajarlah kami semua untuk tetap percaya kepadamu, satu-satunya Allah yang hidup, yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan, kini dan selamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.